Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur boleh dipertemukan kembali, baik dekat maupun jauh, melalui media Zoom ini. Kami datang kepadamu sebelum kami memulai Bible Study kami. Berikanlah kepada kami hikmat dari Roh Kudus-Mu, Roh Pentakosta, supaya kami bisa mencerna kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya itu, tetapi menghidupinya. Bagi saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung, terutama juga yang karena sakit, atau sedang bepergian, atau sedang bekerja, Tuhan besertalah dengan mereka, dan memimpin mereka dimanapun mereka berada, dan hadir dalam hati mereka juga. Terima kasih Bapa, kami memulai Bible Study ini dalam nama Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke. Baik, saudara-saudara, kita sudah sampai pada pembahasan tentang stewardship yang ketiga. Kita sampai pada pertemuan ketiga membahas tentang stewardship atau dalam bahasa Indonesia penata layanan. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan, prinsip stewardship dalam pengertian iman Kristen adalah bahwa kita ini bukan pemilik. We are not the owners. Kita bukan pemilik, kita tidak memiliki apa-apa sebetulnya. Seperti waktu kita lahir, kita tidak punya apa-apa, dan waktu kita pergi dari dunia ini, kita pun tidak bisa menggenggam apa-apa sebagai milik. Ya. Itu karena memang basically, fundamentally, kita ini memang tidak punya apa-apa. Have nothing. Tetapi, kalau dalam kenyataan hidup sehari-hari, seperti yang saya katakan, kita sudah biasa, kita di-raise oleh masyarakat, kita di-raise oleh culture di mana kita hidup, bahwa kita ini punya milik, kita ini punya hak milik, kita ini punya, bahkan dalam hidup, kita ini berusaha mengumpulkan kepunyaan, berusaha memiliki, collecting makin banyak, supaya kita punya makin banyak. Karena kalau kita punya banyak, kita merasa bahwa hidup kita lebih happy. Kalau kita punya banyak, kita merasa kita lebih powerful, dan seterusnya. Jadi di sini ada kesenjangan, ada jarak antara prinsip dengan realita itu. Ya. Prinsip bahwa kita tidak punya apa-apa dengan realita bahwa kita ini punya dan selalu ingin punya. Ya. Disitulah pergumulan iman Kristen tentang stewardship berlangsung. Nah, oleh karena itu, saudara, yang paling penting adalah kita tidak mungkin bisa menghilangkan apa yang culture itu meraise kita tentang milik atau hak milik. Apapun dalam hidup ini, to be honest, kita memang harus punya hak milik. Ya. Kita harus punya milik, kita tidak bisa hidup tidak punya apa-apa. Gitu, ya. Kita memang punya dan harus memiliki sesuatu, harus mencari sesuatu,
harus mempertahankan milik dan haknya kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita menggunakan hak milik itu. Ya. Cara untuk kita menjembatani kesenjangan tadi adalah dengan wisdom untuk kita menggunakan, men-treat, dan me-use hak milik atau milik yang ada pada kita di dunia ini. Nah, itulah yang akan kita lihat sedikit demi sedikit, bagaimana nanti Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, kita akan mulai dengan Perjanjian Lama dulu, menunjukkan kepada kita bagaimana Taurat Musa itu khususnya mengatur tentang kepemilikan. Kita akan melihat itu. Bagaimana hukum Musa, hukum Taurat mengatur tentang hak milik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau kembali merewind pengertian stewardship dengan cerita di bawah ini. Cerita ini saya kutip dari buku pendeta almarhum pendeta Eka Dharma Putra. Dia bercerita begini. Ada seorang yang ingin mendirikan sebuah bangunan di atas sebidang tanah di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat. Di samping meminta izin, ia juga mengajukan permohonan kredit kepada sebuah badan pemerintahan negara bagian. Nah, untuk mempertimbangkan permohonan tersebut, badan itu menuntut sebuah sejarah kepemilikan yang jelas dan lengkap dari tanah itu. Orang itu berhasil memperoleh data pemilikan tanah tersebut mulai tahun 1803. Nah, untuk mengetahui sejarah pemilikan tanah itu sebelum 1803, dia meminta jasa sebuah kantor pengacara di kota New Orleans. Beberapa minggu setelah itu, kantor pengacara itu mengirimkan hasil penyelidikannya tentang sejarah pemilikan tanah itu sebelum 1803. Hasil penyelidikannya berbunyi begini. Seluruh Louisiana dibeli oleh Amerika Serikat dari tangan Prancis pada tahun 1803. Prancis sebelumnya memilikinya oleh karena ia menang perang melawan Spanyol. Spanyol merasa berhak atas tanah itu oleh karena Christopher Columbus sebagai utusan Ratu Isabella menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Hak tersebut diperoleh Ratu Isabella berkat restu dari Paus, pemimpin gereja Roma Katolik. Dan sebagaimana Anda maklum, Paus memberi restu sebagai wakil dari Kristus di dunia ini. Dan Kristus adalah Putra Allah, pencipta dan pemilik seluruh langit dan bumi. Allah itu pula yang menciptakan dan memiliki sebagian dari negeri kita yang bernama Louisiana, di mana sebidang tanah yang Anda maksudkan itu terletak. Demikianlah
Semoga Anda pun puas dengan penjelasan ini. Ya, itulah cerita singkat tentang riwayat sebidang tanah di Louisiana, Amerika Serikat, yang kalau diurut-urut terus sampai 1803, 1492, dan seterusnya, maka sebenarnya status tanah itu adalah milik Allah sendiri. Jadi pada dasarnya, saudara-saudara, tidak ada di bumi ini yang bukan milik Tuhan. Semuanya Tuhan punya. Tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Sekalipun sekarang misalnya sebuah tanah itu punya status milik siapa, tapi sebenarnya pada dasarnya tanah itu milik Sang Pencipta. Itu maksud dari cerita tadi. Dan itulah prinsip dasar dari stewardship. Ya, sekali lagi saya menggarisbawahi, itulah prinsip dasar dari berdirinya pengertian stewardship. Semua adalah milik Allah. Allah adalah pencipta yang memiliki dan menguasai segala ciptaannya. Mazmur 24 ayat 1. Ayub 41 ayat 2. Yesaya 66 ayat 1. Ya, saya sengaja mencantumkan ayat-ayat ini karena apapun ini Bible study. Jadi kalau Anda mau menstudi lebih lanjut sesudah ini, Anda punya catatan ayat-ayat itu untuk diperhatikan. Nah, Alkitab mengatakan itu. Allah adalah pencipta yang memiliki dan menguasai segala ciptaannya. Tetapi Alkitab serentak at the same time juga mengabarkan bahwa manusia itu menerima mandat. Manusia itu menerima kepercayaan. Manusia itu menerima mandat, wewenang untuk memelihara, untuk menaklukkan, untuk merawat ciptaan Tuhan atau milik Tuhan itu. Misalnya kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Jadi saudara-saudara, yang dikatakan Alkitab satu, wewenang itu yang mau dikatakan oleh Alkitab ya, sebenarnya dengan mencantumkan bahwa Allah itu pemilik dan manusia diberi wewenang, yang mau dikatakan ada dua hal. Yang pertama, wewenang itu, wewenang yang ada pada manusia itu harus dilaksanakan dengan menundukkan diri kepada Allah. Betapapun ia punya wewenang atas alam ciptaan, manusia itu tetap adalah bagian dari ciptaan itu. Manusia bukan Allah, bukan pencipta. Manusia itu bagian dari ciptaan. Hanya dia istimewa. Dia diberi wewenang untuk mengatur dan memelihara dan menguasai ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kita tahu keistimewaan itu memang ada pada manusia sebab manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei atau in the image of God. Itu bedanya manusia dengan makhluk ciptaan yang lain.
Tetapi kelebihannya itu tidak membuat dan tidak boleh membuat dia menjadi Allah. Wewenangnya tetap wewenang yang harus dilakukan di dalam rasa tunduk kepada Allah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wewenang yang ada pada manusia tidak pernah mutlak. Bukan wewenang mutlak. Dia bukan pemilik. Meskipun dia menguasai, meskipun dia punya tanggung jawab, punya wewenang besar, tetapi dia bukan pemilik. Manusia oleh Alkitab lebih dilihat sebagai pekerja. Manusia itu pengelola. Manusia itu penata layan. Steward. Kembali kita kepada prinsip itu. Manusia itu punya wewenang, tetapi wewenangnya tidak mutlak karena dia bukan pemilik. Dia steward. Nah, kesadaran sebagai steward ini, kesadaran sebagai penerima mandat ini, itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya dalam hukum Taurat, Musa tercermin dalam kehidupan ibadah, worship, maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, social life. Jadi baik dalam kehidupan worship, dalam bidang worship, maupun dalam bidang social life, kesadaran ini direfleksikan. Dan itu yang kita bisa lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya hukum Taurat. Yang pertama, dalam bidang ibadah atau dalam bidang worship, umat Israel diajari untuk bersyukur selalu kepada Allah. Sang penerima mandat itu harus bersyukur kepada Allah. Buktinya, syukurnya itu adalah mereka harus membawa hasil panen yang pertama. Jadi mereka bercocok tanam, hasil dari panenan yang pertama harus dibawa ke bait Allah, dipersembahkan dalam ibadah. Mirip kalau kita sekarang di perayaan Pentakosta, ya, banyak gereja yang merayakan Pentakosta seperti minggu kemarin dengan membawa hasil-hasil simbol hasil-hasil tanaman, buah-buah yang bagus-bagus sebagai tanda bahwa kita bersyukur kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena memang tradisi Pentakosta itu di dalam Perjanjian Baru dulu, waktu awal terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus, memang hari Pentakosta itu adalah hari perayaan penuaian atau panenan. Nah, itu mereka harus membawa hasil pertama dari panennya. Lalu mereka kalau punya ternak, mereka harus mempersembahkan anak sulung dari ternaknya yang lahir. Itu juga dalam ibadah atau worship. Dan itu harus diajarkan pada generasi berikutnya terus-menerus. Kita bisa melihat persembahan untuk panen pertama itu di Ulangan 26 ayat 5 sampai 11. Ulangan 26 ayat 5 sampai 11. Kemudian persembahan anak sulung dari hewan ternak itu di Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Dan itu harus diajarkan turun-temurun ke generasi berikutnya.
Kita bisa lihat itu dengan bandingan dengan Ulangan 6 ayat 20 sampai 24. Ulangan 6 ayat 20 sampai 24. Itu dalam bidang ibadah. Bukti bahwa mereka itu punya kesadaran tanah, hasil tanah, hewan, ternak, itu semua milik Tuhan, dibuktikan dengan mereka membawa itu yang pertama diberikan kepada Tuhan dalam wujud ibadah. Yang kedua dalam bidang sosial kemasyarakatan. Wujudnya adalah orang Israel punya hukum-hukum, hukum Musa, ya. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial sehari-hari. Terutama hukum tentang milik, hak milik, atau kepemilikan. Di dalam hukum-hukum Musa itu tercermin bahwa yang namanya milik itu tidak pernah mutlak. Selalu punya batasan dan punya aspek bisa dilepas kapan saja. Jadi yang namanya milik itu tidak pernah mutlak milik. Tetapi yang namanya milik itu selalu ada batasannya. Ada batasan ini yang milik dan itu yang bukan. Kita tidak punya keleluasaan untuk memiliki semua, terutama semua yang kita mau. Tidak bisa. Ada bagian yang memang menjadi milik kita, ada bagian yang menjadi miliknya orang lain. Ada batasnya. Dan yang berikut, yang milik kita pun, itu pun ada waktunya harus dilepas. Yang menjadi hak kita, ada waktunya harus dilepas. Hukum-hukum Musa itu mengatur sampai sedetail itu. Yang pertama, ada hukum tentang batas-batas tanah milik atau hak orang lain. Batas-batas itu nggak boleh dilanggar. Itu Ulangan 19 ayat 14. Ulangan 5 ayat 19 dan 21. Itu mengatur tentang batas-batas milik. Yang kedua, juga ada hukum perlindungan hak keluarga atas warisan atau hukum penebusan warisan. Imamat 25 ayat 25 sampai 28. Imamat 25 ayat 25 sampai 28. Anda masih ingat kasusnya Boas dan Rut dalam kitab Rut itu, ya. Ceritanya begini. Orang Israel itu kalau ada yang jatuh miskin karena sesuatu, maka warisan yang mereka punya itu boleh dijual, tetapi diatur hukumnya dijual kepada keluarga. Tidak dijual kepada orang lain. Yang punya hak untuk membeli adalah keluarga atau keluarga yang dekat. Supaya apa? Supaya at least warisan itu masih ada di dalam lingkaran keluarga. Dan nanti kalau orang yang jatuh miskin itu bisa bangkit lagi, dia berhak untuk membeli lagi hak warisannya itu ke tangannya dia. Tapi kalau memang dia nggak bisa mampu membeli lagi, hak itu mau dijual kepada orang lain, boleh, tapi harus menunggu sekian tahun waktu lamanya. Jadi begitu detail diatur, yang jiwanya adalah supaya warisan itu
tidak gampang-gampang lepas dari seseorang. Kalau toh lepas, at least lepas di lingkungan keluarga dan nanti bisa ditebus lagi. Nah, cerita itulah yang melatar belakangi hukum penebusan warisan di kitab Rut. Ketika Boas itu harus menebus kembali warisan Naomi, karena Naomi itu istilahnya pernah bangkrut, ya, dia dan keluarganya. Nah, oke. Itu, saudara-saudara, hukum perlindungan keluarga atas warisan. Yang ketiga, tadi yang pertama hukum batasan tanah, yang kedua tentang warisan, yang ketiga adalah tentang tahun Sabat. Tahun Sabat itu tahun ke-7. Jadi dalam waktu 6 tahun, kalau orang punya tanah, tanah itu boleh dikelola, digarap, dikerjakan supaya menghasilkan, ya, dicocok tanami. Tapi pada waktu tahun ke-7, tanah itu tidak boleh digarap. 1 tahun penuh, tanah itu harus diliburkan dari digarap. Itu namanya tahun Sabat. Dan di tahun ke-7 itu, tanah itu dibiarkan, boleh dipakai oleh orang-orang miskin. Jadi kalau orang-orang miskin mau menanam sesuatu, mereka nggak punya tanah, mereka boleh menanam di situ, di tanah milik orang di masa tahun Sabat. Mereka boleh menanam di situ, bahkan tanah itu boleh digunakan oleh binatang siapapun istilahnya. Ya, jadi hewan-hewan pun boleh dengan bebas berkeliaran di tanah itu. Pokoknya pemiliknya nggak boleh menggarap tanah itu pada tahun Sabat. Itu kita bisa lihat di Keluaran 23 ayat 10 dan 11. Ketentuan yang sama berlaku untuk kalau mereka punya kebun-kebun anggur, karena orang-orang Israel banyak menanam kebun anggur dan kebun zaitun. Nah, kebun anggur dan kebun zaitun pun harus diberlakukan tahun Sabat itu. Keluaran 23 ayat 10-11, Imamat 25 ayat 1-7. Imamat 25 ayat 1-7. Nah, kebiasaan membiarkan tanah selama 1 tahun menganggur itu diberi Sabat. Jadi lucu ya, yang diberi Sabat bukan cuma manusia, tetapi tanah pun, alam diberi Sabat. Itu sebenarnya sebuah cara yang cerdas untuk pelestarian alam sebenarnya. Ya, orang Israel itu dalam soal pelestarian alam itu memang dari dulu jago istilahnya. Tapi sebenarnya tidak mereka sendirian. Bangsa-bangsa lain di sekitar Israel ada yang melakukan itu. Tetapi bedanya, tujuan mereka melakukan itu adalah untuk menyenangkan dewa-dewa. Bangsa-bangsa Kanaan itu punya dewa-dewa kesuburan namanya. Baal itu adalah dewa kesuburan. Jadi mereka melakukan itu untuk menyenangkan dewa. Tapi kalau Israel, Tuhan mengatur mereka untuk punya tahun Sabat itu untuk tujuan kemanusiaan, justru untuk tujuan pelestarian alam. Jadi itu sudah one step ahead pada zaman dulu. Bangsa Israel diajar Tuhan untuk punya sistem pelestarian alam dan sistem untuk melakukan tindakan-tindakan humanity, kemanusiaan, dengan cara memberlakukan
hukum tahun Sabat itu. Oke. Pada tahun Sabat, piutang harus dibebaskan. Ulangan 15 ayat 1 sampai 6. Orang yang dihutangi, ya, jadi dia punya piutang pada tahun Sabat, dia harus membebaskannya. Budak-budak harus dibebaskan pada tahun Sabat. Bukan cuma budak-budak itu harus dibebaskan, mereka harus diberi bekal. Dibebaskan sambil diberi bekal untuk memulai hidup mereka yang baru. Ulangan 15 ayat 4. Dan tujuan mereka membebaskan budak adalah supaya mereka selalu ingat bahwa mereka pun dahulu budak di Mesir dan Tuhan membebaskan mereka. Jadi sekarang mereka pun harus membebaskan budak-budak mereka pada periode waktu tertentu, yaitu setelah 7 tahun. Tahun ke-7 istilahnya. Setelah 6 tahun. Jadi tahun ke-7 mereka membebaskan para budak itu. Dan tujuannya mulia sekali. Supaya mereka ingat bahwa dulu mereka pun adalah budak. Itu tahun Sabat. Lalu kemudian ada tahun yang namanya tahun Yobel. Oh, itu Sabatnya tahun Sabat. Jadi setelah 7 kali 7 tahun Sabat, itu ada tahun Yobel, tahun ke-50. Di mana pada tahun Yobel semua tanah harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Jadi kalau sebidang tanah, ya, dalam perjalanan waktu tahun ke tahun itu kan dijual kemana, dibeli siapa, dijual lagi, dibeli siapa, dan seterusnya. Ya. Maka pada tahun ke-50 harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Ini perayaan tahun Yobel itu besar sekali. Itu perayaan pembebasan budak dan perayaan pembebasan tanah dan pengembalian tanah kepada pemiliknya. Saudara, semua hukum ini adalah untuk tujuan melindungi hak orang banyak dan untuk menghindari penumpukan kekayaan oleh sebagian kecil orang. Hak milik di Israel diakui, tetapi juga dilindungi. Dan tujuannya, hak milik itu dilindungi bukan untuk memperkuat posisi orang yang kaya, tetapi tujuannya justru untuk melindungi mereka yang lemah, mereka yang miskin, dan mereka yang tidak punya apa-apa, supaya kalau mereka miskin dan mereka tidak punya apa-apa, kehilangan miliknya tidak selama-lamanya mereka itu miskin. Tidak seterus-seterusnya mereka nggak punya apa-apa. Ada waktunya mereka itu dilegakan, ya, untuk menerima kembali miliknya atau mendapat kesempatan untuk bekerja walaupun mereka nggak punya tanah. Jadi itu semua hukum-hukum yang sangat manusiawi yang dibuat oleh Tuhan untuk mengatur social life dalam kehidupan orang Israel. Nah, yang saya katakan jauh dari lengkap, ya, tetapi itu semua contoh-contoh saja, saudara-saudara, bahwa betapa hukum-hukum Musa itu mengatur hal kepemilikan di dalam dunia nyata, di dunia ini, di dalam social life, itu diatur begitu rupa supaya mencerminkan 3 prinsip ini.
Ya, semua hukum kepemilikan itu mengandung 3 prinsip ini. Pertama, manusia bukan pemilik mutlak. Ya, itu sebabnya tadi hukum-hukum itu bisa begitu lentur, ya, karena peraturan bisa orang yang memiliki tanah itu suatu saat bisa melepaskannya. Orang yang punya budak, suatu saat budak itu harus dilepaskan pula. Jadi tidak ada orang yang punya sesuatu untuk kekal selama-lamanya. Itu yang namanya tidak ada manusia yang menjadi pemilik mutlak. Yang kedua, manusia itu meskipun boleh memiliki, tetapi dia tetap bertanggung jawab kepada Allah atas kesejahteraan orang lain. Jadi meskipun dia boleh memiliki, dia tidak boleh memiliki hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau dia memiliki sesuatu, dia harus berpikir tentang kesejahteraan orang lain, kesejahteraan sesama. Manusia siapapun punya tanggung jawab kepada Tuhan atas kesejahteraan sesamanya. Jadi kalau dia hidup di dekat orang-orang yang miskin, dia tidak bisa berkata, ya sudah kamu miskin-miskin sendiri. Gitu, ya. Ya sudah kamu itu nasibmu memang kamu miskin. Tidak bisa. Kalau dia tahu ada orang yang lemah, orang yang berkekurangan, orang yang sakit, orang yang miskin, dia punya tanggung jawab kepada Tuhan untuk doing something di situ. Itu sebabnya hukum-hukum tadi mengatur seperti itu. Yang ketiga, manusia tidak boleh mendapatkan atau memakai miliknya, kekayaannya dengan cara yang merugikan, terutama merugikan orang yang miskin dan lemah. Kalau orang mau mendapatkan milik atau orang mau memakai memiliknya itu, dia tidak boleh melakukannya dengan cara yang merugikan orang-orang kecil, terutama orang-orang yang lemah dan miskin. Itu sebabnya orang miskin, orang yang nggak punya tanah, orang yang disebut budak, semua itu mendapat perhatian dalam hukum-hukum Musa tadi, supaya orang yang memiliki kekuatan, mereka bisa berbagi dengan orang-orang itu. Sebab manusia memang tidak boleh memperdaya, ya, sesamanya, terutama yang miskin. Saudara sekalian, itu kalau Anda baca kitab Deuteronomi, ya, atau kitab Ulangan, itu kitab hukum-hukum tentang social life yang pada zamannya itu sangat maju. Ya. Dibanding kebudayaan dan kultur yang ada di sekitar masyarakat lain di Israel itu, hukum-hukum Ulangan itu hukum-hukum yang sangat maju, bahkan masih relevan. Ya. Jiwanya, soul-nya masih relevan sampai sekarang. Itu luar biasanya. Ya. Sekali lagi, jadi semua hukum-hukum itu mengandung 3 pengertian tadi, yang sebenarnya kalau kita perhatikan dengan cermat, saudara-saudara, itu reflection, itu cerminan dari prinsip stewardship. Ya, luar biasa. Alkitab itu mengatur dengan prinsip stewardship sampai kepada kehidupan social life. Supaya orang
Kalau pakai bahasa yang Kamis lalu saya sempat utarakan, supaya semua orang di dunia ini tidak terlalu lekat pada miliknya. Ya. Supaya orang itu tidak terlalu ceket, kalau orang Jawa bilang. Ya. Orang tidak terlalu lengket dengan yang namanya milik. Harus ada kelonggaran jarak tertentu. Nah, hukum-hukum tadi itu mengatur supaya orang itu tidak terlalu lengket dengan miliknya. Dan itu prinsip stewardship. Ya. Supaya orang tidak boleh lupa bahwa pada dasarnya manusia itu has nothing. Karena kita bukan the owner. Kalau kita itu punya sesuatu di dunia, itu adalah kepercayaan dari Tuhan atau titipan dari Tuhan untuk digunakan dengan bertanggung jawab. Itu prinsip stewardship, sekali lagi. Ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi hukum yang penting kita bicarakan dalam Perjanjian Lama ini, sebab maknanya, artinya, dan dampaknya terus terasa sampai hari ini, yaitu hukum yang namanya hukum persepuluhan. Hukum persepuluhan, tithing. Tetapi kita akan bicarakan ini dalam pertemuan berikutnya. Ya, ini satu topik tersendiri. Dulu kita pernah ingin bicarakan, saya pernah janji pada Bu Winnie pada waktu itu untuk kita satu kali membicarakan topik ini. Jadi Bu Winnie, ini topik tithing ini ada di dalam skop pembicaraan stewardship. Saya tidak mau membahas topik persepuluhan lepas dari stewardship. Oleh karena itu, kita harus memberi konteks stewardship. Nanti kita akan bicarakan secara tersendiri topik hukum persepuluhan ini. Nah, kembali sampai di titik yang sudah kita bicarakan sekarang, yang bisa kita katakan adalah betapa pentingnya dalam hidup sehari-hari kita ini memperlakukan dan menggunakan hak milik kita di dunia ini dengan memberikan ruang yang cukup longgar untuk dipakai bagi kepentingan pihak lain. Ini penting. Ya. Kita boleh punya hak milik di dunia ini. Kita boleh memiliki sesuatu di dunia ini. Tetapi kepemilikan kita itu harus cukup longgar. Harus punya ruang cukup longgar untuk dipakai bagi kepentingan pihak lain. Bukan dipakai untuk diri sendiri saja. Itu sesuatu yang penting untuk dikatakan di sini. Bahkan kita ini harus belajar memaksa diri. Memaksa diri, entah memaksa diri dengan peraturan sosial, peraturan masyarakat, memaksa diri dengan habit, kebiasaan-kebiasaan, atau memaksa diri dengan komitmen yang lahir dari hati kita yang paling dalam, kita gemit untuk dari waktu ke waktu kita ini punya kelonggaran untuk berbagi dan memberi dari milik kita. Mengapa saya katakan kita harus memaksa diri? Sebab kalau kecenderungan natural kita
Ya. Kecenderungan alamiah kita ini kalau punya sesuatu, ya dipegang, disimpan untuk diri kita sendiri. Itu kecenderungan kita. Ya. Oleh sebab itu, kita harus memaksa diri. Yang saya bilang tadi. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita harus melatih diri sendiri untuk memberi, melatih diri sendiri untuk berbagi, dan melatih diri sendiri untuk melepaskan milik kita demi kepentingan yang lebih besar daripada diri sendiri. Di dalam hidup ini, kita harus punya sistem untuk memaksa diri sendiri, apapun bentuknya. Ya. Sistem untuk melatih diri, atau saya pakai istilah yang keren, membudayakan. Jadi kesediaan untuk berbagi dan memberi itu harus menjadi culture, harus dibudayakan. Nah, itu tidak mungkin terjadi dalam semalam. Kita harus melatih day by day melalui habit-habit yang baik, habit-habit berbagi dan memberi, serta melepaskan milik kita, merelakan milik kita itu dipakai untuk kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kita sendiri. Itu cara kita untuk menghidupi stewardship. Karena seperti saya bilang, stewardship ini sesuatu prinsip iman Kristen yang paling sulit, salah satunya yang paling sulit untuk di-apply dalam hidup sehari-hari. Ya, karena kecenderungan kita adalah kecenderungan untuk memiliki dan memegang milik itu untuk diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus melawannya dengan menciptakan culture yang mensupport kita itu berani melepas milik kita itu. Supaya kita nggak terlalu lekat. Ya. Dan itulah yang menjadi sesuatu yang penting. Dengan kata lain, dengan kata sederhana, jangan membiarkan diri kita menjadi orang yang pelit. Jangan pelit. Hemat boleh, tapi jangan pelit. Ya. Ngikrik, orang Jawa bilang ya. Pelit, memegangi sesuatu, jangan hitungan istilahnya. Ya. Kalau Anda makan di restoran, kasih tip, jangan pelit. Sekalipun saya tidak bilang Anda mesti royal, ya, tapi berilah dalam batas yang cukup generous. Itu latihan kecil untuk kita melepas milik kita. Kalau belanja jangan seperti orang-orang di Indonesia yang suka menawar terlalu nemen, gitu ya, keterlaluan. Kalau nawar itu sampai sekali seolah-olah seperti mau penjual tuh mau dibuat seperti tidak punya untung sama sekali. Wah, itu celaka. Ya. Kalau itu kita lakukan, kita ini bukan steward yang baik. Ya. Kalau orang jualan itu memang mesti untung, saudara-saudara. Jadi kalau dia untung, asal untungnya wajar, ya, Anda harus memberi dia untung itu. Itu haknya dia. Ya. Anda harus melepas milikmu untuk memberi keuntungan kepada orang lain. Jangan khawatir, uang itu pada waktunya harus dilepas. Kalau Anda rela melepas dengan baik, uang itu mengalir ke orang lain, suatu saat rezeki itu akan balik kepada Anda sendiri, jangan khawatir. Ya. Tapi kalau Anda ngikrik dan Anda pegangi sendiri terus, itu akan tetap tinggal pada Anda ya, cuma akan tinggal segitu, tidak memberkati orang lain dan tidak memberkati Anda sendiri.
Ya. Itu soal sederhana, saudara. Tetapi kita memang mesti belajar, ya, mesti belajar untuk being generous dalam pengertian yang wajar dan sadar. Jika kita being generous, itu kita sedang melatih diri sendiri. Say to ourselves bahwa I'm not the owner. This time I have to distribute. This time I have to share my belongings. Supaya dengan begitu kita tidak terlalu lekat dengan apa yang menjadi milik kita. Jadi sekali lagi, jangan terlalu hitungan, ya, pada orang lain, terutama pada orang kecil. Jangan terlalu hitungan. Belajarlah untuk rela memberi, mulai dari perkara-perkara yang kecil-kecil. Yang namanya sejahtera itu harus dimaknai sebagai sejahtera semua, sejahtera bersama. Saya masih kecil dulu, punya paman, yang humoris sekali orangnya. Dia suka membuat cerita-cerita lucu. Dan salah satu cerita itu yang masih saya ingat sampai sekarang, cerita tentang paman becak. Suatu saat dia naik becak, kemudian dia menawar. Ya zaman dulu ini ya, ini angkanya zaman dulu. Pak becak minta 100 rupiah. Waktu itu 100 rupiah itu ya besar. Dia nawar 50 saja. Tidak mau. Akhirnya ketemu di tengah, 75 rupiah. Jadi jadilah naik becak 75 rupiah. Lalu tukang becak itu mengayuh becaknya dengan cepat sekali. Istilahnya ngebut. Ya, jadi bayangkan dia naik becak itu seleat ngebut. Gitu. Papan saya ini takut. Dia bilang, "Ojo banter Pak. Ya, jangan cepat Pak." Lalu tukang becak ini bilang sama dia, "Numpak becak bayar 75 jaluk selamat," katanya. Anda orang Jawa Timur, Anda tahu pasti itu orang Madura, ya. Jadi tukang becaknya ini orang Madura. Dia bilang, "Kamu itu naik becak membayar cuma 75 rupiah, minta selamat lagi," gitu, ya. Jadi ya begitulah ceritanya kalau kita ini terlalu pelit, saudara-saudara, ya. Bayar tukang becak cuma 75 rupiah, 100 saja ditawar 75, minta selamat lagi gitu ya. Ya, tapi cerita itu selalu saya ingat, dan itu cara paman saya untuk berhumor sambil mengingatkan diri sendiri, ya, bahwa kita ini seringkali terlalu pelit, ya, pada orang lain, terutama pada orang-orang kecil, ya. Padahal beda 25 rupiah itu untuk tukang becak itu berarti, ya. Tapi untuk paman saya ya biasalah sebenarnya, gitu, ya. Oke. Nah, yang terakhir selanjutnya, selain itu, selain kita harus membudayakan diri untuk belajar memberi, being generous, belajar sharing dan berbagi, kita ini juga perlu berlatih untuk tidak membiarkan milik kita, apapun itu. Ya, saya bilang kan, milik itu bukan cuma uang. Milik itu waktu, pikiran, tenaga,
talenta, harta, ya, semua itu resources yang kita punya. Jangan kita biarkan untuk tetap segitu. Ingat perumpamaan talenta itu. Ya. Tuhan itu mau kita mengupayakan, mau memberdayakan, supaya semua resources yang kita punya itu bertumbuh, bertambah, berkembang, sehingga menjadi lebih banyak. Lebih banyak itu bisa dalam arti kuantitatif, bisa berarti kualitatif. Anda tidak bisa punya memperbanyak waktu, karena waktu kita punyanya cuma 24 jam satu hari. Ya, kuantitatif kita nggak bisa nambah, tetapi kualitatif bisa. Ya, 1 jam Anda bisa lewati dengan bermutu ketika Anda membaca buku yang baik atau Anda melakukan sesuatu yang positif. 1 jam. Tapi kalau 1 jam Anda nganggur-nganggur, malas-malasan, dia hilang. Itu namanya kita wasting time. Kualitatif, tidak berkembang. Kalau kita mau menjadi seorang steward, kita harus belajar untuk membuat apa yang kita punya, waktu, tenaga, pikiran, talenta, harta, itu tidak berhenti sampai di situ. Tetapi bertumbuh, bertambah, berkembang, supaya kita punya lebih banyak. Dan kalau kita punya lebih banyak, kita lebih punya kemampuan untuk berbagi lebih banyak. Jadi sebenarnya dalam prinsip ini, iman Kristen tidak melarang orang menjadi kaya. Tidak melarang orang menjadi kaya. Bahkan kita harus membuat diri kita lebih kaya dan lebih kaya. Supaya apa? Supaya kemampuan kita untuk memberi semakin besar. Itu yang menjadi prinsip dari stewardship yang sangat penting kita pegang. Supaya ada lebih banyak lagi yang bisa kita bagikan demi kesejahteraan sesama dan demi kebahagiaan banyak orang. Itu harus menjadi prinsip. Ya. Orang yang sungguh-sungguh kaya adalah orang yang rindu untuk memperkaya orang lain. Orang yang sungguh-sungguh kaya adalah orang yang punya kerinduan untuk membuat kesejahteraan yang jauh lebih luas dan lebih lebar daripada hanya dirinya sendiri. Jadi itu prinsip yang kedua, kebiasaan yang penting dilakukan. Selain kebiasaan untuk membagi dan memberi dari perkara-perkara yang kecil, being generous, kita juga harus belajar untuk memberdayakan potensi kita supaya bertambah, bertumbuh, berkembang, sehingga kemampuan kita untuk memberi juga semakin besar. Ya, saya berhenti sampai di sini untuk pertemuan malam ini. Kita akan sambung nanti pada waktunya, kita akan membicarakan hukum yang satu yang saya bilang tadi secara khusus harus dibahas tersendiri, yaitu hukum persepuluhan. Tapi prinsip stewardship terus sambil jalan kita pertegas dalam pertemuan-pertemuan kita berikut ini. Baik.